Hai semua, ini merupakan sebuah video mengenai konseling di mana konseling ini dilakukan secara online. Happy watching! Konseli bernama Nabila, seorang mahasiswi semester 5 di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Akhir-akhir ini, ia merasa tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, sehingga ia menjadi orang yang tidak enakan terhadap orang lain. Kali ini, ia menghubungi seorang konselor untuk menceritakan masalahnya yang ia rasa menghambat perkembangan hidupnya. Selamat malam, Mbak Nabila. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bagaimana dengan akhir pekannya, Mbak? Akhir pekan ini juga alhamdulillah merasa baik. Kemarin saya bertemu dengan teman SMP saya, jadi merasa senang. Alhamdulillah. 2 hari yang lalu kan Mbak sempat mengontak saya bahwa ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Kebetulan hari ini kita sudah kontrak ya, Mbak. Untuk 1 jam ke depan kita akan membicarakan terkait hal-hal yang ingin disampaikan oleh Mbak. Oh iya, baik-baik. Ya. Lalu sebenarnya apa yang sedang dirasakan oleh Mbak? Sebenarnya saya itu mengontak Mbak ingin sekali membicarakan tentang diri saya sendiri. Karena saya itu masih kurang dalam memiliki kepercayaan kepada diri sendiri. Makanya saya sangat ragu dalam mengambil keputusan. Saya sangat belum bisa menerima diri sendiri seutuhnya. Ya, berarti pada intinya Mbak itu sekarang sedang merasa tertekan dikarenakan Mbak merasa kurang percaya diri terhadap diri Mbak sendiri pun karena ada beberapa sikap yang seharusnya diperbaiki dalam diri Mbak seperti itu. Betul sekali Mbak, seperti itu. Saya sangat ingin berubah, saya sangat ingin menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Nah, kalau boleh saya tahu lebih dalam, sebenarnya apa saja hal-hal yang menurut Mbak itu Mbak nggak percaya diri dan merasa bahwa saya tuh tidak bisa melakukan hal ini. Sebenarnya banyak faktor sih ya. Salah satunya saya juga orangnya itu nggak enakan kepada orang lain. Saya ingin melakukan sesuatu tapi terhambat oleh misalkan saya takut orang lain atau teman saya merasa tidak bahagia, tidak enak pada diri saya. Padahal diri saya sendiri pun tidak enak seperti itu. Baik-baik. Memang pada dasarnya setiap manusia itu memiliki pilihan untuk menolak ataupun menerima ajakan orang lain. Namun dalam hal ini, Mbak Nabila sepertinya bukanlah orang yang mudah untuk menolak permintaan dari orang lain. Nah, berarti inti masalahnya adalah Mbak Nabila tidak bisa menolak ajakan ataupun permintaan orang lain sehingga apabila Mbak Nabila ini tidak bisa melakukan hal tersebut, tetapi karena sudah terlanjur mengiyakan dan tidak bisa menolak, Mbak Nabila memaksa diri untuk terus melakukan hal tersebut padahal Mbak Nabila merasa ini bukanlah suatu hal yang saya inginkan. Betul sekali, Seperti itu ya? sangat seperti itu. Nah, sebelumnya juga saya ingin menanyakan, apakah Mbak Nabila yakin apabila Mbak Nabila berhasil menghadapi masalah ini, menyelesaikan masalah ini, hidup Mbak Nabila akan berubah? Saya yakin sekali karena
saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saya ingin lebih mencintai diri saya sendiri. Lalu sebenarnya apa yang membuat Mbak Nabila itu merasa menjadi seseorang yang tertutup dan juga mudah tidak enakan? Sebenarnya mungkin itu juga faktor lingkungan juga ya. Dari SMA. Sebenarnya saya di SMA itu dekatnya dengan orang yang sama-sama tertutup juga. Mungkin kebawaannya juga saya juga jadi sama-sama tertutup sama sahabat saya. Jadi ya saya menjalani persahabatan atau pertemanan itu juga mungkin tidak terlalu kayak orang-orang yang lincah atau bagaimana. Terus juga mungkin ini faktor dalam diri saya sih, karena memang saya orangnya itu orangnya kalem, bisa dibilang kalem, terus tidak banyak berbicara seperti itu. Ya. Nah, berdasarkan dari pemaparan penjelasan dari Mbak Nabila, saya menarik kesimpulan bahwa solusi yang baik bagi permasalahan ini, Nabila ingin menyelesaikan permasalahannya dalam hal tidak enakan ataupun tidak bisa menolak ajakan ataupun permintaan dari teman-teman, maka alangkah baiknya bila Nabila itu mulai membatasi diri. Maksudnya bukan membatasi diri tertutup, tetapi kita tuh harus menahan bahwa tidak semua hal itu harus dikerjakan oleh kita, baik itu permintaan dari teman ataupun ajakan dari orang lain ataupun dorongan dari diri sendiri. Harusnya selalu menerima permintaan ataupun ajakan dari teman itu, karena balik lagi Mbak Nabila mempunyai hak untuk menolak. Toh, jika Mbak Nabila itu memaksakan diri untuk menerima ajakan ataupun permintaan dari teman-teman, apakah Mbak Nabila itu bahagia atau kan tidak? Tetapi justru sebaliknya, Mbak Nabila bisa merasa tertekan dan merasa tidak bahagia ketika menjalankan ajakan ataupun permintaan dari teman tersebut. Iya. Saya mengerti Mbak. Berarti saya harus lebih terbuka, lebih berani berpendapat bahwa saya menolak ajakan tersebut, lebih berpendirian terhadap diri sendiri ya. Mbak, terima kasih banyak ya. Mulai dari sekarang, mulai dari hari ini saya ingin berubah untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, amin. Dikarenakan waktunya juga sudah 1 jam, maka sesi konseling untuk hari ini dicukupkan ya Mbak Nabila. Kita bisa bertemu di sesi-sesi selanjutnya pada waktu yang nanti kita tentukan. Terima kasih Mbak Nabila ya. Ya, terima kasih banyak mau Mbak. bercerita kepada kami. Ya. Ya. Selamat malam Mbak Nabila. Selamat malam.